Selamat datang di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo yang beralamat di Jalan Paigur, Kelurahan Molosipat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. MTS Negeri 1 Kota Gorontalo merupakan salah satu madrasah terbaik yang berada di Kota Gorontalo. Saat ini, mahasiswa PPL dari IAIN Sultan Amai Gorontalo melakukan praktek pengalaman lapangan dengan bentuk praktek mengajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sholawat serta salam kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bermanfaat dan berkah sampai kepada adik-adik semua yang senantiasa untuk memulai pembelajaran sebaiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas mana? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muhammad Rahmat, Muhammad Ronaldo, Aziz, Muhammad Iman, hadir. Muhammad Saputra, hadir. Ada yang tidak sempat absensi namanya? Oke, lengkap semua? Ya. Adik-adik sekalian, materi hari kita ya hari ini adik mujizat dan kejadian luar biasa tentang mujizat. Kenal apa? Biasa mujizat ini diberikan kepada siapa ya? Oke, mujizat diberikan kepada Nabi dan Rasul itu sebagai apa caranya untuk dalam kehidupan sehari-hari, yakni sebagai motivasi untuk kita bahwa pada saat itu, pada saat zaman para Rasul itu senantiasa berkorban dirinya untuk memperjuangkan agama Islam. Nah, tugas kita sebagai peserta didik pada hari ini tetap semangat dalam materi hari ini, yakni bertujuan untuk bagaimana kita atau ibu dan adik bisa menjelaskan pengertian mujizat. Kemudian ada karomah, irhas, dan maunah. Dan yang kedua itu mampu membedakan antara contoh mujizat, karomah, irhas, dan maunah. Kita lagi
mujizat di layar video ini kalian sudah bisa lihat mujizat itu dia berasal dari bangsa yang berarti berarti mujizat itu ada yang spesial tetapi sesuatu yang mengalahkan dan kemudian menurut istilah mujizat ada yang satu orang bisa membacakan. Silakan bisa berdiri. Mujizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Oke, terima kasih. Berikan aplaus kepada mujizat ini ada terjadi pada Nabi dan Rasul dan tidak bisa ditiru oleh siapapun. Walaupun dia manusia yang paling kuat di dunia, dia tidak akan bisa meniru mujizat dari para Nabi dan Rasul. Kalian tadi kita sudah menjelaskan tentang pengertian mujizat. Sekarang kita beralih di mujizat itu dibagi menjadi dua. Ada mujizat ini dia ada contoh mujizat kauniyah, yakni salah satunya Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati. Ini ada di slide PPTA gambarnya. Bisa lihat dari ilustrasi dari PPT yang ada di papan. Kemudian ada contoh mujizat akliyah. Di sini di samping penjelasannya ada gambar Al-Quran. Nah, ini adalah contoh dari mujizat akliyah. Ayo kalian bisa lihat-lihat atau kalian bisa pahami baik-baik supaya materinya bisa kalian cerna dengan baik. Sekarang kita masuk di contoh mujizat. Ini termasuk mujizat Nabi siapa? Yang slide pertama, yang ini. Ini mujizat Nabi apa? Oke. Kalau yang kedua Al-Quran. Dan yang ketiga Nabi yang ketika berdoa pada saat itu doanya mustajab diijabah oleh Allah siapa? Ayo. Nabi Ibrahim. Mau ajak adik-adik untuk bernyanyi. Kepalanya bisa digerak ke kiri ke kanan. Kasih Allah, ajak manusia menyembah Allah. Patuh berharap agar manusia tak menyembahnya. Kejadian luar biasa selain mujizat. Oke, selain mujizat ternyata masih ada lagi kejadian luar biasa. Nah, pasti teman atau adik-adik bertanya-tanya apa lagi setelah mujizat ini. Nah, kita lihat lagi di slide berikutnya. Nah, ada yang namanya karomah, kemudian ada yang namanya irhas, dan ada juga yang ketiga itu dan yang terakhir itu ada ma'unah. Dari karomah kita bisa lihat di PPT adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan kepada seorang yang soleh dan
pengertian dari karomah, irhas, dan maunah. Nah, saya akan berikan contoh. Ibu, contohnya karomah itu Ibu seperti apa? Karomah itu adalah suatu kejadian luar biasa yang dimana hanya diberikan kepada orang soleh dan taat. Contohnya itu seperti wali Allah. Yang seperti kalian tahu itu Wali Songo, itu termasuk dalam kategori karomah. Kemudian ada Siti Maryam yang mendapatkan makanan di mihrab. Pada saat itu dia tidak pernah keluar dari mihrab, akan tetapi karena kekuasaan Allah, Siti Maryam merupakan orang yang soleh dan taat, maka Allah berikan sebuah makanan kepada Siti Maryam. Itu merupakan contoh dari karomah. Kemudian yang kedua, contoh irhas. Irhas ini kan bedanya dari karomah. Karomah hanya diberikan kepada orang taat dan soleh. Nah, irhas ini diberikan kepada calon rasul. Contohnya itu seperti pada saat kelahiran Nabi Muhammad itu, kejadiannya itu di mana tentara Abraha itu bisa ketika ingin menghancurkan Ka'bah, akan tetapi karena adanya kelahiran Nabi Muhammad, di mana saat itu Nabi Muhammad baru saja menjadi calon rasul, ada burung ababil yang sangat banyak sekali membawa batu dari neraka. Kemudian batu tersebut dijatuhkan kepada tentara Abraha, dan di mana tentara Abraha itu tidak bisa lagi menghancurkan Ka'bah. Itu adalah contoh dari kejadian luar biasa lainnya, dan contohnya adik-adik sudah mengerti? Ya. Ada yang bertanya? Oke, terima kasih. Berikan amplop dulu. Kasih tugas kepada kalian, yakni tugas kelompok, di mana masing-masing kelompok membahas apa yang akan Ibu berikan kepada kalian, yakni lempar kerja siswa. Kalian bisa diskusikan dengan teman kelompok kalian, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok sementara irhas adalah
bahwa mukjizat itu hanya semata-mata diberikan kepada nabi dan rasul. Tidak ada satu manusia pun yang mampu meniru kejadian tersebut. Kemudian ada karomah, irhas, dan maunah kita sudah bisa pelajari bersama-sama. Perbedaannya itu ada di karomah hanya diberikan kepada orang taat dan soleh. Kemudian ada irhas hanya diberikan kepada calon rasul. Dan yang terakhir ada maunah yang hanya diberikan kepada seorang mukmin untuk mengatasi sebuah kesulitan. Dan gimana juga saat tadi saya sudah berikan contoh-contohnya, karena beralih di evaluasi. Silakan adik-adik identifikasi gambar di atas, gambar di PPT ini merupakan mukjizat Nabi siapa? Ini kira-kira mukjizat Nabi apa? Nabi Muhammad. Ini mukjizat Nabi apa? Nabi Isa. Gambar ini ada bulan yang tenggelam. Apa coba? Ini mukjizat yang diberikan kepada siapa? Nabi Muhammad. Yang sudah memaparkan materi, di mana ada moderator, ada yang mempresentasikan, dan teman-teman yang sangat antusias menjawab pertanyaan saya berikan apresiasi. Tepuk tangan untuk kita semua yang menjalankan pembelajaran hari ini. Dan untuk adik-adik sekalian, untuk berarti materi ini saya memberikan motivasi sedikit. Lihatlah orang tua kalian di rumah, betapa susahnya ketika mengumpulkan uang untuk dibawa jajan ke sekolah. Maka sebaiknya kalian harus serius dalam belajar. Ketika belajar, lihatlah wajah kedua orang tua kalian. Apabila kalian mengingat wajah kedua orang tua kalian, maka bersemangatlah.